bersama saya. Di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Namun sebelum itu, mari kita bahas tentang 3 soal yang sudah diberikan minggu kemarin. Untuk pembahasan soal yang pertama, yaitu sebutkan contoh-contoh jenis kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi di Indonesia. Minimal 5 jenis kayu. Yang pertama ada kayu keruing, agatis, dan meranti dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua ada kayu jati berasal dari Jawa Tengah. Kemudian rotan di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kemudian kayu cendana berasal dari Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir yaitu kayu rasa mawar dan akasia berasal dari Jawa Barat. Nah, untuk soal yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Dan sebutkan bentuk potensi sumber daya alam minimal 3. Kemarin sudah saya bahas ya di video, ada banyak beberapa bentuk potensi sumber daya alam. Yang pertama ada air, tanah, udara, batuan, tambang, dan hutan. Dan yang kemarin kita bahas hanya ada dua, yaitu potensi sumber daya alam berbentuk bahan tambang dan hutan. Nah, apa saja bentuk-bentuk potensi sumber daya alam di tambang? Ada emas, bauksit, batu bara, minyak bumi dan gas, dan juga yang lainnya. Soal yang ketiga, soal yang terakhir ya. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menyebabkan dampak yang signifikan bagi Indonesia. Antara lain ada berapa? Dan di situ saya mencantumkan minimal 2 ya. Mari kita bahas. Yang pertama, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat akan menyebabkan penduduk itu sendiri tidak merata. Persebaran penduduk itu sendiri tidak merata. Yang kemarin kita bahas di daerah Papua masih minim sekali penduduk. Dan yang kedua yaitu banyaknya penduduk akan juga banyak mengalami pengangguran atau tidak bekerja. Yang ketiga, arus urbanisasi atau perpindahan dari desa menuju kota untuk mencari pekerjaan. Nah, terjadinya arus urbanisasi yang tinggi. Kemudian yang keempat, komposisi penduduk karena banyak usia muda yang terlahir akan mengakibatkan angka ketergantungan semakin tinggi. Kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi. Sedangkan keadaan flora fauna menyangkut jenis keragaman dan sebarannya. Yang pertama, kondisi fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Yang pertama ada kondisi geologis Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbuhkan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbuhkan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya ada bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribuan pulau, baik yang berukuran kecil maupun ukuran besar. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13,466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5,180,53 km persegi. Terdiri atas daratan seluas
1,922,570 km persegi dan lautan seluas 3,257,483 km persegi. Ini berarti wilayah lautan Indonesia lebih luas dari wilayah daratannya. Jika kamu perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia tanpa adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, pegunungan, dan lain-lain. Kemudian ada kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Apa yang menjadi ciri daerah iklim tropis? Iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Sedangkan pada saat musim panas bisa mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah yang pertama ada iklim musim, yang kedua iklim tropis, dan yang ketiga iklim laut. Selanjutnya, persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australia meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat, Indonesia Timur adalah sebagai berikut. Pertama ada jenis meranti, banyak sekali di Indonesia Barat dan sedikit di timur. Dan juga rotan, banyak di barat dan sedikit di timur. Ada juga hutan kayu putih, banyak di Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kemudian matoa, sedikit di Indonesia Barat dan banyak di Indonesia Timur. Jenis tumbuhan sagu, sedikit di Indonesia Barat, banyak di Indonesia Timur. Dan yang terakhir ada jenis nangka yang banyak di Indonesia Barat dan tidak ada di Indonesia bagian timur. Kemudian persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Valence. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Yang pertama, fauna Indonesia bagian barat meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sedangkan fauna di daerah situ sendiri ada gajah, harimau, badak berjula 1, dan banteng. Kemudian di fauna bagian tengah atau tipe peralihan mencakup Sulawesi, Maluku, Timur Leste, Nusa Tenggara. Dan hewan-hewan diantaranya adalah anoa, komodo, kuskus, dan babi. Dan yang terakhir ada fauna bagian timur, meliputi wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Binatang-binatang atau fauna yang berada di bagian timur antara lain ada hewan walabi, landak irian, cendrawasih, dan burung nuri. Materi yang terakhir yaitu perubahan akibat interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Semua pergerakan tersebut menimbulkan perubahan, baik bagi daerah tujuan maupun daerah asal. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan, seperti perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, pariwisata, pemanfaatan fasilitas umum, dan lain-lain. Sedangkan perubahan akibat interaksi keruangan dibagi menjadi 6. Yang pertama ada berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, perubahan orientasi mata pencaharian. Yang keempat, perkembangan sarana dan prasarana. Yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Dan yang terakhir, keenam, berubahnya komposisi penduduk. Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan barusan, apakah ada yang belum paham? Saya harap sudah paham semuanya ya. Tetapi jika ada yang perlu ditanyakan dan masih belum paham,
Silakan bertanya melalui grup WhatsApp. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.